terkait dengan inspirasi dan dedikasi sebagai guru Gen Z di SLB. Nah, tentunya di sini saya nggak sendirian. Saya udah ditemenin sama salah satu guru di SLB yang tentunya akan menjadi motivator kita dan juga inspirator bagi kita semua. Nah, selamat siang Mas Mika. Mungkin agar teman-teman di sini tuh lebih mengenal lebih jauh dan juga lebih enjoy dalam menikmati wawancara kita pada siang hari ini, bisa diperkenalkan secara singkat terkait dengan profilnya Mas Mika. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Arif Mikael. Saya adalah guru di SLB Bina Kasih Sumbung. Usia saya 24 tahun dan bisa dibilang tergolong guru Gen Z. Untuk saat ini saya di sini menjabat sebagai guru kelas di kelas SD LB kelas kecil dan juga operator akas atau keuangan, begitu. Baik, itu sedikit informasi atau profil dari Mas Mika sebagai pengantar wawancara kita pada siang hari ini. Nah, oke, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa yang menjadi inspirasi atau motivasi utama Mas Mika untuk akhirnya bisa terjun ke profesi sebagai guru SLB? Apalagi Mas Mika ini kan tergolong masih Gen Z ya, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak-anak Gen Z atau remaja-remaja Gen Z itu tuh kebanyakan nggak mau nih buat jadi guru, apalagi di SLB gitu. Nah, ini saya flashback dari awal mula saya di sini dulu ya. Pada saat itu saya masih menempuh kuliah di sekitar semester 6 atau semester 7 ya, saya lupa. Itu di tahun 2023 saat itu saya baru magang. Ketika saat magang itu saya mendapatkan sekitar 4 bulan itu waktu free yang bagi saya itu cukup lama ya. Nah, oleh karena itu saya coba, kebetulan saya lihat di Instagram kok ada lowongan di jadi guru di SLB. Nah, pada saat itu saya mengajukannya untuk menjadi tenaga administrasi. Nah, akhirnya saya cobalah, daripada waktu itu saya cuma nganggur kan. Nah, saya coba, ternyata saya masuk. Nah, setelah masuk sini, maksud punya itu ternyata rekomendasi dari kepala sekolah saya diajukan menjadi guru kelas. Nah, dan pada saat posisi itu karena saya kuliahnya ngambil jurusan ilmu komunikasi, itu kan tidak ada basic di pendidikan sama sekali ya, apalagi di pendidikan luar biasa, itu kan tidak ada kaitannya. Saya dari situ, waduh agak bingung ini gimana, tapi akhirnya ya sudahlah, saya ikuti aja arusnya. Nah, dari situ makin lama saya makin apa ya ibaratnya, semakin punya hubungan lebih dekat lah sama anak ini. Pada awalnya saya menganggap anak-anak disabilitas itu seperti acuh tak acuh, jadi ya udah biarlah, memang kondisinya seperti itu. Tapi karena berhubung saya sudah mulai masuk di sini dan menghadapi langsung anaknya itu seperti apa, nah pada akhirnya saya muncul nih rasa simpati dari saya sendiri. Jadi kalau dibilang apa motivasi saya awalnya masuk sini, sebenarnya itu nggak ada Mbak. Cuma itu ya itu mengikuti arus saja. Makin lama saya makin memiliki rasa simpati sendiri sama anak-anak disabilitas sendiri. Oke. Nah, mungkin berarti Mas Dika ini setuju ya sama statement kalau sebagai guru itu ada sebuah panggilan hati gitu. Betul sih, nggak mungkin. Saya kan awalnya memang nggak expect ya kalau saya bakal jadi guru gitu. Tapi ini mungkin ya jalan saya mau seperti ini sih Mbak, gitu tadi. Oke. Nah, selanjutnya nih, kalau Mas Dika kan akhirnya memilih menjadi seorang guru SLB, nah itu tuh kira-kira respon dari keluarga ketika mengetahui akhirnya Mas Dika memilih jadi guru SLB itu bagaimana? Kalau dari keluarga saya sendiri ya Mbak, keluarga saya pada awalnya kalau mengetahui saya itu jadi guru itu pasti kaget Mbak. Karena di jurusan perkuliahan saya kan harusnya ini bukan jadi guru gitu, tapi kok tiba-tiba saya ngasih kabar ke orang tua kalau bisa jadi guru di sini gitu kok. Ya kalau kaget pasti, tapi selanjutnya makin lama tetap ada dukungan lah, karena kita juga nggak tahu kan rezeki kita itu ada di mana gitu. Kalau ada sih beberapa yang mungkin kayak respon sedikit negatif ya dari ya masih saudara-saudara saya lah, karena saya itu kuliah di ilmu komunikasi tapi kok ngajar di sini, itu menurut mereka mungkin menjadi sebuah keanehan gitu, atau hal yang kurang gimana gitu, harusnya sesuai jurusan lah, gini lah, seperti itu mungkin. Mungkin kalau tadi ada respon negatif gitu ya dari beberapa saudara. Nah, untuk Mas Dika menghadapi hal tersebut itu gimana?
Kalau saya sih enjoy aja ya Mbak ya, kembali lagi karena memang rezeki orang itu berbeda-beda dan saya ya jalani aja gitu apa yang sekarang saya lakukan gitu aja sih. Oh iya, Gitu. siap. Oke. Oh, luar biasa sekali ya. Nah, selanjutnya kalau kita masuk nih ke ranah SLB-nya nih. Oke. Ya. Kira-kira nih, kalau Mas Bika ngajar di SLB, nah tempatnya itu biasanya ada di mana aja? Apakah cuma di kelas aja, atau mungkin bisa di luar kelas atau bisa di mana aja gitu? Kalau kita fleksibel Mbak, kita itu sebagai guru itu harus mengikuti gimana mood anak. Dan kebetulan kelas saya kan kelas kecil, kelas SDLB yang dimana kalau anak-anak itu moodnya ya masih nggak teratur lah, apalagi ini ditambah anak disabilitas. Nah jadi kita harus memang kalau misalkan kita keinginan guru itu sedang pembelajaran di kelas tapi kok anak itu berontak kayak ingin keluar ya kita harus ikuti keluar Mbak, tapi tetap harus diselingi dengan akademi. Tetap ada pembelajaran walaupun di luar, nggak cuma udah biarin di luar seperti itu. Tapi kalau kebetulan anaknya baru mood di kelas ini ya kita juga lebih enak kan pasti guru-guru karena pembelajarannya sesuai apa ya standarnya itulah, seperti itu mungkin Mbak. Kalau misalkan kegiatan seperti outing class atau mungkin open atau apa itu ada nggak sih Mas kalau di SLB ini? Ada tetap, kita tetap pasti ada Mbak, tapi dengan catatan nanti kalau misal ada kegiatan itu harus mewajibkan pendampingan dari orang tua karena kita kan SDM guru dan jumlah guru kan juga terbatas. Ya makanya sedangkan anaknya kan juga banyak, apalagi kalau outing class itu pasti beda Mbak, kadang peminatnya lebih banyak daripada kalau kita masuk ke sekolah pada hari-hari biasa gitu. Pasti misal hari-hari biasa sekitar 20 anak, kalau outing class bisa sampai 40 anak atau lebih gitu Mbak, seperti itu. Jadi antusiasmenya untuk anak-anak bisa outing class itu lebih tinggi daripada di kelas ya? Iya, malah lebih tinggi kalau kita perjalanan kemana gitu untuk outing class itu. Nah, lalu metode pembelajaran yang digunakan itu apakah berbeda gitu dengan anak-anak reguler biasanya gitu? Kalau itu pastinya berbeda Mbak, dan di sini pun per kelas pun sudah berbeda Mbak. Jadi ya memang ada banyak sekali sih sebenarnya metode pembelajaran karena siswa kita kan juga kegunaannya sangat banyak sekali Mbak. Ada yang kegunaan di sini tuh penerima tunarungu, tunawicara, tunadaksa dan tunanetra, ada Down syndrome juga, ada autisme juga. Jadi dari keenam anak disabilitas, jenis anak disabilitas itu memang per ketunaan itu harus memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda dan kurikulum berbeda-beda. Kalau untuk kelas saya, memang kelas saya itu saya mengatur 2 anak autis dan 3 anak Down syndrome. Dan itu di usia mental ya mungkin sekitar anak TK lah, yang padahal di kelas saya itu sekitaran mungkin kelas 6 SD atau kelas 5 SD, tapi usia mentalnya masih setara anak TK. Jadi saya harus menyesuaikan dengan ya mungkin pembelajaran anak TK lah yang seperti itu. Oh iya, siap. Nah, itu kan tadi metodenya berbeda-beda. Lalu kalau misalkan akhir-akhir ini kan sering ya gonta-ganti yang namanya kurikulum atau apa gitu. Mungkin dari kurikulum merdeka sekarang jadi deep learning atau apa kayak itu. Apakah jadi susah juga untuk menyesuaikan kembali metode di kelas itu Mas? Kalau untuk perubahan kurikulum seperti itu ya Mbak, kita itu menyesuaikannya dalam bentuk administrasi saja Mbak sebenarnya kalau di sekolah kita. Karena memang kalau benar-benar kita realisasikan kurikulum tersebut, kita aplikasikan ke anak kita itu masih sangat-sangat sulit Mbak. Seperti itu. Nah nanti kan bila mana kita ada pergantian kurikulum ataupun apapun, nah nanti mungkin kita gurunya ibaratnya apa ya, mengakalinya di administrasinya Mbak. Kalau untuk realisasinya anak tetap masih kita bikin pembelajaran sendiri gitu. Oh iya, sip. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan ya terkait dengan metode mungkin dari sulitnya. Nah, kalau tantangan Mas Bika yang alami ketika mengajar sebagai guru gizi di SLB ini tuh apa aja? Kalau tantangan banyak sekali sih Mbak sebenarnya. Dari segi siswanya ada, dari segi internalnya pun ada. Misal kayak contoh, kalau dulu nih Mbak, karena kalau sekarang kan dominan guru di sini kan udah gizi semua. Kalau dulu itu masih ada beberapa guru yang ibaratnya udah sepuh-sepuh gitu kan Mbak. Nah, kita yang muda-muda itu kadang masih sering kayak apa ya? Sering banyak crashnya Mbak, karena kalau misal guru tua itu kadang orangnya saklek gitu Mbak. Sedangkan yang muda-muda pengennya itu yang ibaratnya gerak cepat gitulah, yang apa-apa harus ayo sekarang gini. Nah,
itu kadang kita sering sekali dulu banyak perbedaan pendapat kalau dari segi internal. Kalau dari segi siswa kita kadang masih bingung untuk membuat media pembelajaran yang interaktif, karena berbeda kan mbak, interaktifnya anak disabilitas sama anak yang reguler kan pastinya berbeda. Nah makanya itu kita kadang kesulitan, walaupun sekarang udah agak terbantu sih dengan banyaknya masuknya teknologi ke dunia pendidikan itu. Nah, tapi kadang masih ada beberapa kesulitan di untuk pembuatan media pembelajaran interaktif itu. Oke. Nah, itu kan tadi ada kesulitan di pembuatan media interaktif. Lalu solusi yang diterapkan oleh Mas Bika untuk mengatasi masalah tersebut itu gimana? Kita tetap mau tidak mau harus upgrade soft skill per guru-guru pribadi Pak. Dan di sekolah ini kan kadang ada yang namanya in-house training. Nah in-house training itu nanti kita kan melatih SDM guru yang ada di sini, entah itu ya banyak sekali lah isinya, bisa pelatihan untuk membuat media pembelajaran ataupun apapun. Nah itu pasti ada program mungkin sekitar 2 bulan sekali gitu pasti ada ya. Terus kalau saya pribadi, saya kadang ngelatih soft skill saya, kadang bisa otodidak, kadang ada kelas online kan sekarang juga banyak. Nah kadang saya mengikuti itu seperti itu Mbak. Jadi tetap ada upgrade ya setiap Tetap bulan ya pasti harus. Oke. Nah selanjutnya nih Mas, terkait dengan respon dari masyarakat sekitar tentang adanya SLB ini bagaimana? Apakah ada yang mungkin merespon negatif atau ternyata semua mendukung gitu? Kalau respon dari masyarakat sekitar sih sampai saat ini saya lihat itu mendukung Mbak. Cuma kan di sekitar kita tuh ada beberapa sekolah reguler juga. Nah itu kadang-kadang siswanya ketika lewat sini masih agak mungkin kaget ya Mbak ya, lihat siswa kita yang seperti ini gitu ya Mbak ya. Jadi masih kadang ada yang mengolok-olok ataupun menjahili ataupun menggoda. Jadi mungkin dari sisi itu sih Mbak, dari sisi tetangga-tetangga yang sama-sama ada di sektor pendidikan ini sih. Oh iya. Tapi itu nanti untuk menyikapinya tuh gimana Mas? Nanti pasti kalau untuk saat ini memang belum ada ya Mbak, karena nanti itu seiring berjalannya waktu mereka sudah terbiasa sendiri Mbak. Iya. Jadi kita malah kalau bisa nggak usah notice gitu loh, biar mereka biar paham sendirilah gitu loh Mbak. Nanti soalnya kalau malah kita notice dia malah semakin jadi seperti itu. Oh iya, siap. Oke. Nah, terus gimana nih cara memanfaatkan, kembali lagi ke yang tadi ya, cara untuk memanfaatkan teknologi atau pendekatan kreatif dan inovatif yang diterapkan bagi anak-anak SLB yang menyangkut teknologi gitu kan? Kalau sekarang eranya di era teknologi betul, gitu. Betul. Mungkin tadi udah sedikit saya jelaskan ya. Kalau untuk pendekatan teknologi bagi siswa ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di sekolah ini ya Mbak ya. Misalnya kayak anak tunarungu itu kan memang memiliki hambatan di pendengaran. Nah, jadi kita nanti mengakalinya, kita pembelajaran itu membuat bentuk video visual. Nah, kita dominan visual gitu. Apalagi nggak hanya berlaku di anak-anak bisa, anak-anak tunarungu saja, anak-anak yang kecil-kecil pun juga seperti itu Mbak, karena sekarang kan udah beda zamannya ya Mbak ya. Jadi kalau anak-anak itu disodorkan mungkin dalam bentuk video gitu pasti akan tertarik. Nah, kita juga seperti itu dan malah rata-rata kebanyakan kelas sekarang sudah menggunakannya metode seperti itu Mbak. Jadi nanti kita mungkin guru-guru menyiapkan media pembelajaran tapi berbasis video, ataupun sekarang kan ada ya Mbak ya semacam AI seperti itu yang nanti kita bisa membuat semacam kuis lah ataupun soal-soal bergambar lah, nanti kita beri audio juga bisa. Nah kita menerapkannya seperti itu. Itu antusiasme para siswanya tinggi banget. Wah, lebih tinggi daripada dia cuma pengerjaannya dari ceramah atau pengerjaan tertulis gitu, malah lebih bosan itu Mbak, malah kita tarik dengan hal seperti itu. Lalu kira-kira yang ditayangkan kalau misalkan ada media interaktif itu apa aja? Wah banyak sekali Mbak, dan tapi juga kita lihat isinya di misal ada video itu isinya itu apa, kita sesuaikan dengan anak-anak. Misal kayak tadi misal anak-anak yang kelas tunarungu, karena kebetulan kita tuh ya Mbak ya, anak-anak tunarungunya itu juga mereka masih belum terlalu menguasai tentang bahasa isyarat. Nah gitu, jadi kita masih kadang komunikasinya malah kadang satu arah gitu, kita masih sulit untuk komunikasi dua arah. Nah, untuk itu pembelajaran interaktif untuk misal anak tunarungu ya kita nanti di video ada isinya kayak pembelajaran tentang bahasa isyarat gitu. Nanti kita di guru-gurunya mendampingi untuk mengajarkan bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari seperti itu contohnya. Oh iya, luar biasa ya.
Selanjutnya nih, tadi kan sudah ada media interaktif. Nah, tentunya kan itu mengupgrade skill mereka gitu. Nah, lalu kira-kira prestasi apa nih yang pernah diukir oleh siswa-siswa yang ada di sini gitu? Kalau prestasi kita yang paling menonjol itu ada sih Mbak, satu anak itu baru lulus tahun 2024 kemarin ini. Dia memiliki ketunaan tunadaksa dan sedikit yang namanya cerebral palsy, jadi badannya kayak agak ngelipat gitu kan. Nah, dia nggak bisa, tangannya nggak bisa buka, nah, tapi dia suka melukis. Dia sering melukis realis, surrealis seperti itu. Karena saya itu malah melihat bakatnya itu mulai tahun 2023 saat itu dia masih kelas 1 SMA kalau nggak salah, 1 SMA. Saya waktu itu sedang koleksi buku, tapi kok tiba-tiba ada gambar ini, terus saya tanya anaknya. Nah, dari situ coba saya konsultasi ke guru-guru lain dan setuju untuk melatih anak ini. Nah, pada akhirnya dia berhasil sampai sekarang dia sudah mendapatkan sekitar 12 orderan lukisan surrealis, tapi itu dari luar Mbak. Ada dari Jerman, ada dari Malaysia gitu, malah pesanan-pesanan dari luar. Mungkin itu potensi yang paling besar dari sekolah kita sih Mbak, baru satu anak itu. Kalau potensi yang anak-anak lain mungkin ya tetap patut kita apresiasi lah Mbak, tapi nggak yang sebesar sampai sebemili gitu, sebelum anak ini gitu. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang kepo gitu bisa lihat gambar di atas ini ya. Nah, berarti itu sebelum Mas Wika kalau ada gambar di buku itu tuh belum ada. Belum ada, guru-guru juga belum ada yang notice sama sekali kalau dia itu ternyata suka gambar gitu. Setelah itu baru ada dukungan Iya, gitu baru ya. ada dukungan, terus kita kasih nih coba referensi ini, terus makin lama kok ada. Kan saya juga sebagai guru kan megang sosial media di SLB ini juga kan Mbak. Nah, saya coba nih buat publikasi itu. Nah, itu mungkin awal mulanya dia dapat orderan sebanyak itu dan dari orang sejauh-jauh itu tuh mungkin dari hal itu Mbak. Saya coba video kok anak ini bilang coba Pak di aku nggak cuma di satu ini aja tapi ini aja, terus saya coba ikuti. Nah, tiba-tiba saya ada direct message masuk, ada DM masuk, kok ada orang yang minat ini. Nah, seperti itu Mbak. Luar biasa ya, keren banget. Nah, selanjutnya nih Mas, kan kalau ngajar itu pasti capek ya, apalagi energinya terkuras banget kalau misalkan harus ngajar anak-anak berkebutuhan khusus yang punya mereka kadang ada yang aktif banget, mungkin ada yang tiba-tiba nangis atau ngamuk gitu dan sebagainya. Nah, ketika Mas Dika tuh merasa lelah ketika mengajar, lalu hal apa yang Mas Dika lakukan untuk mungkin melalui hal tersebut gitu? Kalau saya waktu mengajar itu apa ya Mbak ya? Kebetulan sih Mbak, kalau saya setiap mengajar itu saya malah nggak menjadikan kegiatan saya mengajar itu saya fokuskan karena rasa lelah, itu malah nggak. Justru malah ini saya menganggapnya untuk mengantisipasinya, saya menganggapnya saya mengajar itu adalah sebuah hiburan. Karena anak-anak kan kadang walaupun dia disabilitas malah justru dari situ kadang ada kelucuan-kelucuan sendiri kan Mbak. Nah, saya menganggapnya malah dari hal itu ibaratnya apa ya? Adanya kelucuan dari anak-anak itu saya malah jadi malah nggak ingat itu rasa capek atau apa seperti itu Mbak, malah kalau dari opini saya pribadi gitu. Iya, mungkin kalau dari anak-anaknya sendiri nggak bikin capek, tapi kalau dari administrasinya Nah, mungkin itu ya. Mbak, kalau itu mungkin bisa sih Mbak dari segi administrasinya. Baik. Nah, mungkin kita udah sampai nih di penghujung pertanyaan di wawancara ini. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira adakah pesan atau motivasi dari Mas Dika sendiri kepada anak-anak maupun remaja-remaja Gen Z yang mungkin masih ragu atau kayak aku nggak mau jadi guru, gitu? Ya, ini pesan saya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang masih ragu atau bimbang untuk jenjang karir kedepannya gimana, guru itu seperti apa. Cobalah kita hilangkan banyak stigma-stigma negatif tentang guru-guru itu, karena mungkin kalian belum ngerasain aja itu, apalagi di SLB itu seperti apa. Pasti saya yakin berbanding terbalik dengan apa yang kalian pikirkan karena saya mengalami sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin besok saya juga bisa coba ngajar di sini gitu ya. Saya asik juga nih kalau dengar dari wawancara Mas Dika. Oke. Nah, sekian tadi pertanyaan yang bisa saya ajukan dan juga informasi yang bisa diberikan kepada teman-teman semua. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.